Saya coba sholat tahajud tiap malam. Saya tidur jam 9, saya minta sama Allah, ya Allah bangunin nanti malam, saya mau sholat. Saya sholat tahajud, saya sholat istikharah, saya sholat tobat. Di sholat saya di tobat itu saya mengakui saya zolim, saya minta maaf, ampuni dosa saya. Saya bilang, bantu saya ya Allah dalam masalah riba ini, saya pengen benar-benar terbebas dari riba, gitu kan. Di sholat tahajud itu memang saya doanya nggak macam-macam, cuma saya minta ya Allah bantu saya dalam melunasi utang riba ini. Saya pengen lepas dari riba, biar gimana pun caranya bantu saya ya Allah. Saya minta tolong ya Allah sampai nangis-nangis. Jadi awalnya itu sebenarnya sih nggak mau tadinya pinjam dana bank itu, cuman karena biasa dirayu-rayu terus gitu kan, biar langsung besar katanya usahanya gini. Saya sebenarnya udah punya usaha awalnya tuh, cuman memang nggak sebesar sekarang, kemarin itu nggak segitu. Terus tapi kemarin usahanya masih lancar. Usaha itu lancar banget. Bahkan saya sebulan itu bisa beli mobil, keuntungannya itu bisa beli mobil cash. Bulan berikutnya bisa beli mobil cash lagi, bantuin abang saya mau nge-grab. Saya beli dia mobil cash gitu kan. Terus sama mantan suami udah pinjem bank aja. Saya sambil catat-catat ya. Pinjem bank aja supaya tambah besar katanya. Terus saya bilang nggak mau, ini juga udah alhamdulillah, aku bilang gitu. Karena kan waktu itu udah tekad saya nggak mau pakai riba gitu kan. Usahanya apa waktu itu? Dagang. Kayak warung kelontong gitu ya? Saya online shop. Oh, online shop. Masya Allah, online shop bisa sebulan beli mobil ya? Iya. Gitu terus saya online shop buka ya. Terus kata mantan suami pinjem bank aja, saya bilang nggak mau gitu kan, karena ini juga udah alhamdulillah gitu kan. Nggak apa-apa katanya buat buka toko offline-nya gitu kan. Oh, jadi yang saya kan tadinya online shop. Offline-nya belum ada, hanya di online aja. Udah besar segitu ya? Iya. Nah terus abis itu karena memang di customer di online tuh banyak, ada toko fisiknya enggak gitu kan. Udah nanya ya. Akhirnya kan customer juga banyak yang nanya, udah katanya kita buka fisiknya aja kata dia gitu. Terus saya bilang nggak mau, saya bilang apa yang ada aja, nanti kalau misalnya memang ada modal tambahan baru nanti buka toko fisik. Tapi karena terus saja namanya kita sebelah istri kan gitu, terus ya udah akhirnya saya suami ngasih kode-kode terus gitu ya. Terus saya bilang saya awalnya nggak mau, terus udah nggak apa-apa katanya. Akhirnya saya jaminin sertifikat rumah dari almarhum suami saya yang sebelumnya. Karena tuh dari almarhum suami saya kan kasih rumah waktu itu kan, saya jaminin tuh sertifikat rumah saya tuh. Rumah yang sedang ditempati juga? Enggak, sekarang ada di Keranggan, lagi dalam tahap saya jual tapi belum laku-laku kan. Saya pinjem modal kerja, hanya modal kerja aja. Karena kan saya nggak ngerti pinjaman bank ya, apa ada. Baru taunya pas udah jalan-jalan gitu, ternyata ada kur, ada macam-macam lah gitu. Saya kan nggak tahu ya. Yang ini dia semua tuh orang banknya sendiri yang ingin semuanya. Udah terus akhirnya saya pinjam 650. Nah 650 juta itu saya bayar bunganya aja nih setiap bulan itu 8,5 juta. 8,5 juta ini awalnya 8,5 juta. Nah itu terus cair tuh 650 juta. Nah sebelum cair modalnya ini, saya kan punya duit sendiri tabungan 200 juta hasil dagang online itu. Terus ada ruko nih di Rawalumbu, Bekasi. Saya kan pengen buka fisiknya nih awalnya sebelum bank itu ya. Nah terus saya lihat ruko itu, saya tawar-tawaran sama yang punyanya. Saya bilang begini, boleh nggak saya beli cash bertahap gitu, karena kan saya pikir saya nggak mau nambahin utang kan. Boleh nggak saya beli cash bertahap nih? Kalau misalnya boleh, saya beli, saya punya duit 200 juta, saya DP-in, sisanya saya cicil selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Kalau misalnya ini, tapi saya nggak bisa pastiin
berapa setiap bulannya, namanya kita orang dagang. Tapi ya insya Allah kalau misalnya ini 2 tahun saya selesai, saya bilang gitu. Kata Pak Hajinya boleh gitu kan, ya udah saya mulai tuh masuk tuh uang DP tuh 200 juta, terus setiap bulannya saya masuk tuh entah 40 entah 20, udah masuk 400 juta. Nah itu terus pas sudah mulai cicil tuh ada sekitar 6 bulan baru tuh ruko kita tempatin dengan modal kerja dari BRI itu. Kita bukanya, barangnya isinya itu, rukonya itu dari hasil kita nyicil ke Pak Hajinya. Nah terus udah ada berapa bulan, setahun, tiba-tiba Pak Hajinya itu butuh duitnya inilah pokoknya ngedesek gitu. Kan janjinya gini ya kan, tapi kan kita namanya udah gitu pada saat itu pandemi. Usaha turun, yang tadinya usaha saya rame entah karena ribanya entah karena apa, yang online shopnya juga turun. Iya turun semua, Offline-nya juga turun. Akhirnya saya nggak bisa kan tuh bayar cicilan sama Pak Hajinya. Terus saya jual mobil saya 90 juta gitu ya, 80 juta saya kasih Pak Haji buat bayar cicilan ruko itu gitu kan, sampai ada sekitar 400 juta masuk. Pak Hajinya tetap ke saya, pokoknya minta gini, duh gimana Pak Haji, maksudnya Pak Haji juga nggak ngertiin juga gitu keadaan keuangan kita gitu kan awalnya tuh. Terus akhirnya suami saya nyaranin lagi, udah di sertifikatnya masukin lagi aja ke bank sertifikat ruko ini katanya. Jadi udah akhirnya jadi 2 pinjaman dengan sertifikat yang rumah yang 650 juta modal kerja, sama yang ruko itu sisanya kan 450 lagi ruko itu sisanya. Ya udah saya pinjam sesuai kekurangan dari ruko itu aja, 450 sama 650. Nah setiap bulan itu saya bayar, setahun pertama pinjamannya modal kerja dulu itu 8,5 juta. Terus tahun berikutnya pas yang ruko itu, jadi yang bunga kerja itu udah 2 tahun. Bulan ini terakhir kontraknya, bulan depan udah kontrak baru lagi kalau mau perpanjang. Jadi itu hanya bayar bunganya saja. Bunga. Kalau kontrak mau diakhiri harus dilunasin. Nah itu saya beratnya di situ, karena saya dari awal, dari kemarin tuh saya pengen cicil. Saya bilang bisa nggak saya cicil yang modal kerja ini, misalnya saya ada duit 30 saya masukin, jadi bunga berkurang, terus modal juga berkurang kan. Terus ada duit lagi misalnya 50, boleh nggak bisa Bu, kalau mau masukin modalnya minimal harus 35%, itu sekitar 150 juta lah. Saya kan berat kalau langsung segitu namanya. Kalau misalnya cuman cicil, misalnya nih saya ada duit, anggaplah saya bayar bulan ini 20, terus saya ada duit 30, ya maksud saya tuh ya diterima aja dulu supaya mengurangi, lama-lama pasti bisa lunas gitu kan. Nah tapi dikurangin iya gitu. Tapi karena dari sananya tetap bilang kakak nggak bisa, ya otomatis saya nggak bisa bayar gitu loh, nggak bisa bayar. Akhirnya ya udah, jadi tetap aja modal saya kerja saya 650 juta itu gitu. Nah terus untuk yang nggak selesai. Nah untuk yang ruko nih, yang ruko ini kan dia kredit selama 5 tahun. Nah ini baru bayar setahun, tahun ini setahun, tahun depan udah yang ke angsuran ke-13 gitu, sampai kan 5 tahun 60 kali kayak gitu. Stres juga, 20 juta kan bukan kecil. Saya setiap bulan tuh kayaknya nggak ikhlas gitu loh. 20 juta itu yang tadi bunganya aja? Enggak, yang bunganya aja 7 2 pinjaman itu. 2 pinjaman 20 juta. Yang bunganya aja 7 juta, yang bunga dan pokok 12 juta. 12 juta. Tapi bunganya 6 juta, bunganya 7 juta, pokoknya cuma 5 juta. Jadi 7 dan 7, 14 juta saya bayar bunga doang. Gitu kan. Nah, saya tuh udah mulai agak oleng deh, jujur aja saya oleng, karena yang tadinya toko saya tuh ramenya minta ampun. Semenjak saya ikut riba ini, itu saya ngerasain banget turun gitu loh. Jadi kalaupun saya sekarang masih bisa bayar bunga, tapi dagangan kan lama-lama juga habis gitu. Jadi saya mulai ini gimana ini gitu kan, lama-lama habis, nggak komplit, apa bisa bulan depan bayar lagi kayak gitu setiap bulan. Jadi saya mikirnya tuh pokoknya udah
udah stres deh. Setiap bulan nyari duit 20 juta. Saya dapat keuntungan setiap bulan nih. Itu jualan apa sih, Bu? Saya Online? kosmetik. Oh, kosmetik. Masya Allah, itu luar biasa ya. Saya tiap bulan dapat keuntungan umpama sampai 50 juta. Ya, ini mah udah turun Pak. Dulu sebelum saya ngambil riba, ini saya ngerasain bener keuntungan saya bisa sampai 300 juta, 200 juta, 100 juta gitu loh. Bahkan abang saya minta beli mobil buat Grab, saya beliin cash. Gitu. Bahkan sekarang duit mobilnya saya jual buat bayar hutang. Mobil abang tadi. Iya. Gitu. Karena waktu itu juga pandemi kan. Grab kan nggak jalan juga kan. Gitu. Akhirnya dijual, tarik, dia nggak bisa ini, ya udah tarik. Sekarang masih menghasilkan online shopnya. Sekarang gimana saya menghasilkan? Saya tutup dulu. Karena kan tutup. kalau ada orderan juga saya nggak ada duitnya buat Nggak modal. ada buat beli barangnya ya. Nggak ada. Jadi sekarang ini saya hanya jualan yang ada barang ada, saya jualin di toko udah. Jadi bener-bener offline tok. Jadi online saya udah bener-bener tutup. Karena nggak bisa buat modalnya nggak ada. Karena kalau ada orderan online itu kan nggak sedikit. Saya bisa langsung belanja 250 juta. Duitnya nggak ada gitu loh buat belanjanya. Saya ngerasain banget ya semenjak ada riba ini. Jadi bukan usaha aja yang menurun. Tapi ada dari anak cobaannya tuh. Oh gitu. Terus dari banyak deh yang saya rasain. Bukan masalah harta aja ya. Bukan masalah itu aja. Keberkahan ya. Iya, berarti ya. benar. Saya ngerasain banget. Terutama anak ya. Jadi tuh ada aja deh cobaannya di anak. Kayak gitu. Jadi tuh saya tuh pengen banget, maksudnya pengen stop nih ribanya nih, gimana caranya gitu. Saya tuh ini nih memang di bulan ini nih saya udah bener-bener pasrah, sepasrah-pasrahnya gitu kan. Tadinya saya tuh saya jujur aja nih, saya tuh nggak pernah yang namanya sholat tahajud, itu saya nggak pernah. Terus cuman masalah ini kan udah berat banget. Tiap bulan saya mesti cari duit 20 juta, ya kan? Saya sendiri istilahnya kan. Saya kan udah pisah nih sama suami. Anak saya 3. Harus ngidupin anak, harus semua nih orang tua. Karena memang saya tulang punggungnya dari dulu kan. Dari dulu saya memang tulang punggung. Di keluarga itu saya tulang punggung. Dari suami saya pertama meninggal, anak saya masih kecil-kecil 3 itu kan. Saya udah nyari duit kan buat anak. Nah, makanya sekarang ini saya tuh udah istilahnya kemarin tuh udah yang ya Allah ini gimana ya 20 juta setiap bulan gitu. Dagang makin lama makin turun. Yang tadinya setiap bulan bisa keuntungan 100 juta, 50 juta, 40 juta, bahkan saya lihat bulan ini cuma ada 30 juta. Sekarang bayar utangnya aja 20 juta. 10 juta saya bayar listrik aja udah kurang. Listrik kan saya udah punya toko 2. Listrik 2 toko udah 2 juta, udah hampir 3 juta 2 toko. Belum rumah. Belum biaya kontrakan rumah saya. Belum bayaran anak-anak saya di pondok. Anak saya kan di pondok semua. Kan di pondok itu juga bayarannya nggak murah. Yang rumah dijaminkan itu nggak dikontrakan? Enggak. Kosong begitu aja? Kosong. Udah saya tulis kontrak itu memang pertama memang dikontrakin, tapi pas kontrakin itu langsung hancur Pak rumah saya tuh. Pintu copot gitu loh. Bahkan sekarang udahlah kalau emang laku ya saya buat bayar bank gitu kan. Ini di bulan ini nih udah tuh saya dengerin Ustadz Hanan Ataki gitu kan ya. Terus setiap malam, jadi saya kan kalau Ustadz Hanan Ataki itu kan kalau ceramah itu nyentuh banget kan. Iya, lembut gitu ya. Tiap malam saya nangis. Udah saya belajar sholat tahajud, saya lihat dari YouTube, dari Google, niatnya juga saya lihat. Saya coba sholat tahajud tiap malam. Saya tidur jam 9, saya minta sama Allah, ya Allah bangunin nanti malam saya mau sholat. Saya sholat tahajud, saya sholat istikharah, saya sholat taubat. Di sholat saya di taubat itu saya mengakui saya zolim, saya minta maaf, ampuni dosa saya. Saya bilang, bantu saya ya Allah.
dalam masalah riba ini saya pengen bener-bener terbebas dari riba gitu kan. Nggak nyampe seminggu saya sholat tahajud tiap malam, ketemulah sama Pak Yosi ini. Makanya saya bilang ini mungkin bisa jadi jawaban jawab awal. iya Ya kan, di sholat tahajud itu memang saya doanya nggak macam-macam, cuma saya minta ya Allah bantu saya dalam melunasi utang riba ini. Saya pengen lepas dari riba, biar gimana pun caranya bantu saya ya Allah. Saya minta tolong ya Allah sampai nangis-nangis. Terus ketemu sama Pak Yosi ini kontaknya. Ketemunya di mana? Nggak sengaja, ada deh pokoknya. Iya. Nggak sengaja saya ketemu kontaknya. Terus udah gitu saya bilang gini, rumah saya ada di Keranggan, tapi apa ya bahasanya kemarin juga saya lupa. Pokoknya intinya nyampe ke rumah Keranggan, saya bilang saya mau lagi jual rumah. Kalau rumah itu dijual, saya mau bayar hutang. Kan rumah itu saya mau jual cepet, 1M juga saya lepas, 1,1 karena utang saya kan pikir yang ruko itu masih 400, yang itu saya kan 1M. Kalau itu laku udah saya bayar itu semua deh gitu loh. Jadi saya bebas kan gitu. Terus kata Pak Yosi, ya udah nanti saya bantu jualin. Terus yang ribanya nggak usah dibayar. Saya bilang saya kaget tuh, kok nggak dibayar? Kalau nggak dibayar nanti rumah saya hilang. Saya bilang gitu kan sama Pak Yosi. Udah pokoknya nggak usah dibayar. Kalau kamu mau ini putusin dulu ribanya katanya. Nggak usah bayar. Terus udah ya udah pada saat itu saya langsung gerak cepet, uang yang udah saya siapin buat bayar riba kan udah saya siapin nih duitnya nih 20 juta di BRI. Saat itu juga saya langsung pindahin dananya ke BCA saya. Terus kata Pak Yosi, udah di stop dulu katanya. Udah saya pindahin duitnya langsung tuh. Saya pindahin duitnya, bener banknya telepon WA, Bu ini yang mau ditarik kok dananya ditarik lagi katanya gitu. Saya bilang iya Pak, ada dadakan kepake. Saya bilang kayak gini. Udah setiap hari nih, udah 2 hari saya ditanya mulu kan, Bu ini dana mau ditarik gitu. Memang udah saya siapin tadinya saya tarik, cuman maksudnya nih saya kesini, saya kan udah nggak mulai bayar nih, udah mulai mangkir. Udah berapa bulan? Baru ini, saya nggak pernah ya namanya nggak bayar. Baru sebulan ini, di bulan ini. Iya. Tadinya saya awalnya punya pikiran gini, saya itu kan mau dibantu lagi sama BRI yang modal kerja itu. Kan saya punya utang 650 awalnya. Itu mau bisa di top up sama dia sampai 350 juta lagi. Tadinya saya udah mau, pikir saya begini, kalau saya dapat pinjaman 350 juta, 350 jutanya saya mau bayar yang ruko. Kan lunas tuh, saya tinggal tambahin kan 50 juta. Yang rumah itu yang modal kerja yang 1M saya nggak bayar, lama-lama kan dilelang, ya sudah anggap aja saya jual rumah. Tadinya saya mau begitu, kan cepet kan prosesnya jadinya kan. Ternyata sama Pak Yosi nggak boleh, katanya kita pikirannya begitu, tapi kalau Allah nggak ridho itu kan sama aja nambah riba katanya gitu. Terus saya cari di Google kan, klinik riba kan katanya dia lagi bantu klinik riba, saya lagi bantu klinik riba katanya Pak Yosi. Terus ya udah saya cari di Google, saya mau ke sana saya bilang saya kayaknya mulai oleng. Memang 2 tahun kan bukan yang sebentar untuk bayar dari 25, 20 kayak gitu kan. Stres juga setiap itu besar loh Pak. Besar. 20 juta gitu kan. Makanya mau ke sana, mau sehatin mental dulu. Saya bilang gimana caranya nih, maksudnya kan pendampingan kayak gitu kata Pak Yosi, ya ke sana aja. Maksud saya kalau saya ini kan udah mulai nggak bayar. Terus saya pengen tahu tuh langkah-langkahnya tuh kayak gimana. Terus kira-kira ruko saya hilang nggak? Karena gini loh. Ini saya kan semalam dengerin Ustadz Hanan Attaqi lagi. Buat kuatin mental saya juga kan. Jadi memang ya semuanya memang harus dipasrahkan sih apapun yang terjadi. Karena kalau kita nggak pasrahkan ya itu kita juga nggak tahu kan, maksudnya kita juga jadi nggak deket juga sama Allah. Jadi nggak ini. Jadi memang ya semalam saya dengar itu ya udah berarti saya memang dengan saya nggak bayar ini berarti saya udah siap dengan resiko terbesar. Berarti kan kayak gitu ya. Salah satunya contoh kehilangan rumah, kehilangan ruko gitu. Cuma memang nggak tahu ya, mungkin memang imannya saya juga belum kuat ya. Mungkin masih kepikiran gitu, masih kepikiran ntar anak-anak gimana.
bayaran gimana gitu loh. Sedangkan saya kan tulang punggung di rumah kayak gitu. Memang sih nggak boleh ya seperti itu, karena kan memang ada Allah ya yang menjamin kita. Cuman ya kan tetap ya, maksudnya ya manusia, aku kan sendiri ya, maksudnya ya tetap sih nggak boleh ya, memang harus pasrahin. Cuman tetap aja gitu, saya gimana ya nanti anak-anak gitu loh. Sedangkan saya kan umpama nih, saya sendiri kontrak rumah, tinggal satu-satunya yang dikerangkan itu. Kalau kontrakan rumah ditarik, ruko ditarik, saya kontrak, saya juga ngontrak, gimana gitu loh maksudnya tuh. Iya. Ada lagi kan nih yang mau dikurahkan dulu, biar yuk dikuras aja dulu. Ya, Lalu gitu nanti deh. gantian saya yang ngomong. Ya udah gitu.